Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Dedi Saputra dengan NIM 203230009. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS dengan mata kuliah Manajemen Bimbingan dan Konseling dengan dosen pengampu Prof. Dr. Andos Rusmini SAG MPD. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke materi. Judul materi yang saya ambil yaitu implementasi manajemen bimbingan konseling dalam meningkatkan kepribadian siswa. Pendahuluan. Layanan bimbingan dan konseling sekolah madrasah merupakan upaya untuk membantu siswa dalam mengembangkan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan akademik, dan perencanaan dan pengembangan karir. Layanan bimbingan dan konseling memungkinkan siswa berkembang secara individu, kelompok, dan klasikal sesuai dengan kebutuhan potensi, keterampilan, minat, perkembangan, keadaan, dan kesempatan. Layanan ini juga membantu mengatasi kelemahan, hambatan, dan masalah yang dihadapi siswa. Yang selanjutnya itu hasil pembahasan. Konsep manajemen penerima pemahaman yang lebih rinci dan serbaguna dari ahli selama perkembangannya. Harold Contot dan Hans Weritz mengartikan sebuah manajemen yaitu proses membuat dan merawat lingkungan di mana orang bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif. Pada saat yang sama, Sanchez mendefinisikan manajemen sebagai proses pengembangan orang. Menurut Nawawi, manajemen adalah suatu rangkaian proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan penganggaran. Dan Mulyono mendefinisikan manajemen sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian serta evaluasi pengelolaan organisasi untuk mencapai bersama melalui penguatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Terus selanjutnya yaitu dengan berkembangnya konsep bimbingan dan konseling, tujuan bimbingan dan konseling berubah dari sederhana menjadi lebih komprehensif. Perkembangan ini terkadang dapat dilihat pada kutipan yang mana para ahli menyebutkan yang pertama yaitu membantu orang membuat pilihan dan interpretasi adaptif tentang situasi tertentu, yaitu menurut Purba SM 2016. Yang kedua yaitu menurut Praitno 2013 itu menyatakan bahwa saya memperkuat kinerja pelatihan. Terus yang ketiga yaitu Praitno EA 2004. Ini sama dengan menurut ahli yang nomor 2 yaitu membantu orang menjadi orang yang berguna, bukan hanya kegiatan yang bermanfaat. Terus selanjutnya itu fungsi bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling berperan sebagai pemberi layanan bagi siswa agar setiap siswa dapat berkembang secara optimal menjadi pribadi yang utuh dan mandiri. Oleh karena itu, layanan bimbingan dan konseling memiliki beberapa fungsi yang hendak dilaksanakan melalui bimbingan dan konseling. Fungsi tersebut adalah fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi mitigasi, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, dan fungsi pengaruh. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam kepribadian siswa. Kepribadian yang berdampak langsung pada kehidupan dan kebiasaan belajar siswa. Berbagai tes dan hasil observasi mengonfirmasi fakta bahwa siswa belajar banyak dari guru. Pengalaman menunjukkan bahwa masalah siswa seperti motivasi, kedisiplinan, perilaku sosial, prestasi, dan belajar terus-menerus disebabkan oleh kepribadian guru. Dari semua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepribadian sosial adalah watak atau ciri-ciri individu yang terwujud dalam tingkah laku dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari dalam situasi tertentu dalam masyarakat. Kepribadian seorang individu tidak dapat diketahui secara pasti dari individu lain. Orang lain hanya bisa menilai dan tanda-tanda mereka, namun kepribadian seorang individu yang dinilai oleh individu lain daripada yang dilihatnya tidak muncul begitu saja karena harus melalui proses yang panjang. Proses pembentukan kepribadian seorang terjadi melalui sosialisasi yang dimulai sejak lahirnya individu tersebut. Itu menurut Zulfiah R 2015. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kepribadian siswa. Nah, di dalam ciri-ciri kepribadian siswa ini terdapat 2. Yang pertama yaitu
kepribadian yang dipelajari, yaitu learning. Kepribadian ini terbentuk selama proses sosialisasi yang diperoleh dan dipelajari selama hidupnya. Berbeda dengan naluri yang hadir sejak manusia lahir, itu tetap dan memiliki biogen seperti lapar, haus, dan kebutuhan seksual dan lain-lain. Terus yang kedua yaitu stabilitas. Kepribadian ini yang stabil dengan apa yang telah dipelajari dan menjadi lebih kuat, lebih kokoh, lebih stabil dengan pengalaman, misalnya perasaan suka atau tidak suka terhadap sesuatu itu wajar. Terus masuk yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang memengaruhi kepribadian siswa. Yang pertama yaitu ada faktor internal, faktor fisiologis, dan faktor psikologis. Yang terakhir yaitu masuk dalam kesimpulan. Dari orang di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling pengembangan diri sangat penting dan harus ada di setiap satuan pendidikan. Perencanaan bimbingan dan konseling untuk meningkatkan kepribadian siswa, yaitu menyusun program seperti pembentukan himpunan mahasiswa dan berusaha membuat peduli terhadap nilai dan standar bekerjasama dengan ketua yayasan, panitia, dan semua pihak yang terutama mengawasi guru. Dan dengan guru, pembimbing merupakan implementasi yang dilakukan dalam semua kegiatan seperti kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan lain-lain. Supervisi yang dilakukan dikelola langsung oleh kepala sekolah, ketua yayasan, komite, dan seluruh guru, terutama guru pembimbing. Sekian video presentasi dari saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kata-kata saya benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.